Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini pada subbab yang ke-14, yaitu current source circuit, rangkaian sumber arus. Rangkaian sumber arus. Seperti apa current source itu? Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa ya mengenai current ini ya. Untuk yang subbab yang ke-13 sudah kita bahas current mirror. Current mirror. Sekarang current source. Oke, langsung saja. The concept of a power supply provides the starting point in our consideration of current source circuit. Jadi, konsep dari power supply itu memberikan titik awal pada pembahasan kita tentang rangkaian current source. Jadi, konsep awalnya kita berangkat dari power supply, entah itu baterai, entah itu adaptor, seperti itu. A practical voltage source, jadi sumber tegangan pada realita praktek ya, atau realita pada gambar 4.80A. 4.80A ini ya. Nah, practical voltage source is a voltage supply in series with resistance. Jadi dalam realita sumber tegangan adalah sumber tegangan itu sendiri, yaitu E di sini, dan diseri dengan R. Di sini R ini adalah resistansi internal. Resistansi internal atau dalam. Resistansi dalam boleh. An ideal voltage source has R sama dengan 0. Jadi sumber tegangan ideal memiliki R sama dengan 0. Itu ideal. Itu ideal. Seperti halnya yang ada di sini. Ideal voltage source. R-nya nggak ada karena kita anggap sama dengan 0. Whereas a practical source include some small resistance. Tetapi pada realitanya, pada prakteknya, R-nya itu ada nilainya walaupun dia sedikit. Ada tapi sedikit atau kecil nilai resistansinya. Idealnya 0. Jadi R-nya ideal sama dengan 0. R praktikal itu ada sama dengan kecil. Nilainya kecil. Selanjutnya, a practical current source. Jadi sumber arus pada realitanya di sini gambar 4.80B. Ya, di sini practical current source. Jadi realita sumber arus is a current supply in parallel with a resistance, yaitu sumber arus itu sendiri di sini dan diparalel dengan R. Diparalel dengan R. An ideal current source has R tak hingga. Jadi resistansi dalamnya tak hingga. Tak hingga. Nilainya besar sekali ya, tak hingga ohm. Sementara practical current source include some very large resistance. Nah, bukan ini ya seharusnya ya. Jadi R-nya itu tak hingga di sini, tak hingga. Tak hingga. Mohon maaf, di sebelah kanan ini ideal ya. Jadi idealnya dia memiliki resistansi yang terparalel tak hingga, yaitu seperti ini, terparalel ya. Kalau ini kan terseri. Kalau yang di sini terparalel. R-nya terparalel, ini R-nya terseri. Jadi untuk yang ideal, yang sumber arus, dia memiliki R atau resistansi tak hingga. Untuk yang praktek sumber arus, dia atau menurut kenyataan ya, atau sesuai dengan kenyataan, sumber arus itu memiliki R yang sangat besar. R-nya sangat besar. Jadi
berlawanan ya, seperti berlawanan antara sumber arus dan sumber tegangan. Kalau sumber tegangan itu R-nya idealnya 0, tetapi prakteknya dia memiliki nilai tapi sangat kecil. Kalau sumber arus, idealnya nilai R-nya tak hingga, dia terparalel ya. Nah, tapi realitanya dia nilai R-nya sangat besar. Jadi seperti itu antara sumber tegangan dan sumber arus. Nah, mari kita bahas sekarang selanjutnya. An ideal current source provides a constant current regardless of the load connected to it. Jadi sumber arus yang ideal dia akan menghasilkan arus konstan, konstan current ya, arus konstan tanpa memperhatikan beban yang terhubung dengan sumber arus tersebut. Jadi walaupun bebannya ditambah atau dikurangi, sumber arusnya akan mengeluarkan jumlah arus yang sama. Anggap saja konstan current-nya 1 ampere, yang dikeluarkan oleh sumber arus ini adalah 1 ampere. Walaupun bebannya Anda kurangi, dia tetap output dari sumber arus ini 1 ampere. Jadi seperti itu. Walaupun bebannya Anda tambahin 2 kali lipat, itu arusnya tetap sebesar 1 ampere, tidak berubah, stabil walaupun bebannya berubah-ubah. Oke. There are many uses in electronic for a circuit providing a constant current at a very high impedance. Jadi banyak kegunaan ya pada rangkaian yang memiliki impedansi tinggi, banyak kegunaannya constant current ini. Constant current circuit can be built using bipolar devices, FET devices, and a combination of these component. Jadi rangkaian constant current ini bisa dirancang atau dirangkai ya, dibuat menggunakan transistor, bipolar devices di sini maksudnya transistor, atau bisa menggunakan FET, MOSFET mungkin salah satunya, dan bisa juga kita menggunakan kombinasi dari BJT dan FET, transistor dan FET, untuk membuat rangkaian constant current ini. Selanjutnya, there are circuits used in discrete form. Ada banyak rangkaian constant current ini digunakan pada rangkaian diskrit, digital ya, dan yang lain. Nah, dan yang lain yang lebih cocok untuk for operation in integrated circuit. Jadi dia digunakan di rangkaian digital dan rangkaian yang lain yang lebih cocok untuk bekerja pada IC. Rangkaian lain yang cocok untuk bekerja pada rangkaian IC. Jadi seperti itu. Di samping diskrit, dia juga digunakan pada rangkaian yang ada dalam IC. Jadi seperti itu, constant current. Jadi ini contoh saja ya, contoh saja yang di bawah ini. Ini tegangan suplainya ini negatif ya di sini ya. Terus yang atas sendiri ini positif. Sebenarnya rangkaiannya sama persis, cuma saya buat yang di sini yang positifnya yaitu 0 nilainya. Nilainya 0 dan minus 10. Tegangannya negatif. Tegangan supply negatif. Kalau ini tegangan supply positif. Di sini positif, di sini ground. Nah, kalau negatif di sini ground, di sini negatif. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini arusnya konstan ya. Walaupun bebannya diubah-ubah, ini sebagai beban ya, di sini sebagai beban. Jadi kalau di short seharusnya arusnya lebih besar, meningkat, bertambah, tetapi di sini tetap saja. Saya buka, saya hilangkan bebannya, juga dia tetap saja seperti ini. Begitu juga yang sini sama persis. Bedanya cuma di sini tegangan supply-nya negatif, di sini tegangan supply-nya positif, itu saja. Nah, ini analisa dan rumusnya untuk current source ya. Kita gunakan transistor di sini. Bipolar transistor can be connected
in a circuit that acts as a constant current source in a number of ways. Jadi transistor dapat digunakan untuk merangkai atau untuk membuat rangkaian constant current source atau current source gitu aja. Biasa kita sebutkan current source karena dia di sini umumnya konstan ya, constant current source, sumber arus yang konstan. Dengan beberapa cara. Berarti seharusnya rangkaiannya tidak ini saja. Tidak seperti yang ada di gambar ini saja. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah gambar 4.81 yang sebelah kanan ini. Discrete constant current source. Figure 4.81 shows a circuit using a few resistor and an NPN transistor for operation as a constant current circuit. Jadi gambar 4.81 menunjukkan kita bahwasannya dengan menambahkan beberapa transistor, dalam hal ini ada 3 transistor dan ada 3 resistor dan 1 transistor NPN, dirangkai menjadi current source, rangkaian current source. Jadi ada 3, ada R1, ada R2, ada RE, dan 1 transistor NPN ini ya, NPN. Nah, ini sudah bisa menjadi rangkaian current source atau constant current source. The current through EA can be determined as follow. Jadi arus yang EA ini melewati RE ini, arus EA ini bisa ditentukan dengan rumus di bawah ini ya. Dengan mengasumsikan assuming that the base input impedance is much larger than R1 or R2. Jadi ZI pada basis ya, impedansi input pada basis ZI B ya. Saya biar jelas. Impedansi input pada basis itu jauh lebih besar dibandingkan R1 dan R2. Kita asumsikan seperti ini. Oke, kalau kita lihat ini ada R1 dan R2. Nah, untuk mencari VB, pertama kali kan mencari VB. Ini seharusnya menggunakan pembagi tegangan biasa rangkaiannya. Ya, menggunakan pembagi tegangan biasa untuk rumusnya ya. VB sama dengan R1 per R2 plus R2. Karena supply-nya negatif minus VEE. Kalau di sini dicontohkan minus 10 ya dikali minus 10 nanti di sini. R1 per R2 plus R1 plus R2 kali minus VEE karena supply-nya negatif. Supply negatif ya, perlu diingat negatif. VE sama dengan VB minus 0,7. 0,7 ini punyanya VBE. Berasal dari mana rumus ini? Sudah berkali-kali saya jelaskan. Ini berdasarkan rumus VBE. VBE notasi tegangan ya. Notasi tegangan dengan 2 subscript ya. Dengan double subscript, maka VBE sama dengan VB minus VE. Di sini yang dicari VE-nya. Maka tinggal tukar tempat saja antara VBE dan VE. Jadi VE sama dengan VB minus VBE. Dalam hal ini VBE-nya 0,7. Oke, sudah ketemu. Ini rumus pembagi tegangan, ini rumus rumus tegangan menggunakan standar double subscript ya. Selanjutnya yang ini IE, rumus IE. IE sama dengan, biasanya IE kan VE per RE ya. Biasanya ya, coba kita runut di sini. IE kan biasanya VE per RE, I sama dengan V per R gitu. Kenapa di sini kok ditambahin minus VEE? Mungkin secara singkat kita bisa menjawab, oh karena di situ ada sumber tegangan negatif. Tetapi bagaimana analisanya? Analisanya coba kita gambar ya. Ini VE di titik ini ya.
VE di titik ini. Jadi kalau kita tarik boleh seperti ini nanti. Nah, ini VE. Kalau kita gambar, coba kita ganti warna. Kita gambar VE seperti ini. Nah, ini VE, anggap saja VE. Oke, VE terhubung dengan RE ya, RE. Pastinya di sini ada IE-nya, arus emitornya. Selanjutnya di situ ada minus VEE. Nah, seperti kemarin, minus VEE itu boleh digambar seperti ini. Nah, tetapi tidak menjadi minus lagi, sudah menjadi plus karena yang positif nanti akan terhubung dengan ground. Nah, ini akan terhubung dengan ground. Saya buat ground di sini. Nah, boleh seperti ini. Perlu diingat positifnya di sini ya, positif, negatif. Seperti itu. Nah, VE-nya juga ini positif, ini ground negatifnya. Ini positif, ini negatif. Oke, kita analisa searah dengan jarum jam boleh. Kita gunakan rumus sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Searah dengan jarum jam kita ketemu VE pertama. Plus ya, VE. Terus ke bawah sini ketemu VEE, juga plus VEE. Terus di sini ketemu minus IERE, minus IERE sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 ya. 0. Nah, biar jelas. Oke. Selanjutnya yang dicarikan IE. IE pindah ruas ya. Pindah ruas. Jadi boleh saya tulis seperti ini. IE RE sama dengan VE. VE plus VEE. VE plus VEE. Nah, tinggal IE ya. IE sama dengan VE plus VEE per RE. Sudah ketemu. Searah dengan jarum jam. Ini. Nah, jadi ketemu seperti ini. Ini kan minus ketemu minus jadinya plus kan ini ya. Menghasilkan positif kan ya. Menghasilkan positif. Nah, ini sama saja pada saat saya gambar sumber ini, sumber tegangannya. Yang positif di atas, yang negatif ketemu dengan ground. Sama saja nanti hasilnya sama. Hasilnya pasti sama. Silakan dicoba. Tetapi VE-nya negatif, bukan positif seperti yang ini. Bukan. Coba kita buktikan. Sekali-kali kita buktikan. Jadi gambarnya sama seperti ini, tetapi cuma polaritas ini kita ubah dan di sini dikasih negatif. Oke, saya gambar yang lain. Anggap saja ini VE-nya, VE. Terus di sini ada IE dan RE. Nah, jangan lupa positif negatifnya plus minus. Di sini VEE, positif negatif. Di sini ground. Oke. Ini nanti nulisnya di mana coba. Jadi ini minus ya, minus VEE. Minus VEE. Bukan plus karena yang negatif terhubung dengan ground. Negatifnya sumber ini terhubung dengan ground. Oke. Kita putar searah dengan jarum jam. Kita putar searah dengan jarum jam. Saya bingung nulisnya ini. Oke, kita analisa di bawah ya. Kita kasih anak panah ke bawah di sini. Nggak apa-apa ya, coret-coret. Yang penting Anda paham. Sigma V sama dengan 0. Searah dengan jarum jam di sini ketemu minus VE. Atau ketemu VE dulu plus ya. VE biar sama. VE positif. Terus ketemu, mana ini tadi? Ketemu di sini minus VEE. Minus, ketemu minus, terus VE juga minus. Minus dalam kurung minus VEE. Minusnya 2. Terus di sini ketemu minus IERE. Minus IERE.
RE sama dengan 0. Nah, jadi ini VE plus VEE minus IERE sama dengan 0. Kalau dilanjutkan sama dengan ini kan ya. Nah, jadi IERE sama dengan VE plus VE. Kan sama ini. IERE-nya keluar jadi positif, akhirnya jadi seperti ini dan dilanjutkan hasilnya sama. Jadi seperti itu. Dengan sampai sini saja, saya rasa Anda sudah paham ya persamaan ini. VE plus VEE minus IERE. Hasilnya sama dengan ini. Hasilnya sama dengan ini. Anda lanjutkan nanti pasti sama dengan yang bawahnya dan hasil akhirnya sama dengan yang ada di rumus. Oke, nilai IE di sini itu ekivalen dengan IC. Sama seperti sebelumnya, yaitu nilai IE ekivalen dengan IC. Atau IE sama dengan IC biasanya gitu. Di mana IC is constant current provided by circuit. IC-nya adalah arus konstan yang dihasilkan oleh rangkaian 4.81. Ya, jadi di sini IC sama IE nilainya ekivalen atau sama. Ya, alasannya sama seperti sebelumnya. Aslinya kan IE sama dengan IC plus IB kan ya. IE sama dengan IC plus IB. Aslinya kan kalau boleh kita bahas. Mana tadi? Coret-coret. Oke. Aslinya kan IE sama dengan IB plus IC kan. Karena nilai IB-nya sangat kecil, maka bisa kita hilangkan. Jadi seperti itu. Karena nilai IB-nya sangat kecil. Kecil sekali nilainya. Bisa kita hilangkan. Jadi seperti itu. Oke. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menganalisa constant current source. Constant current source atau current source. Seperti itu saja. Selanjutnya kita akan bahas contoh 4.29. Di sini ada rangkaian di sebelah kanan ini. Untuk konstan current-nya adalah I di sini. Dilambangkan I. Untuk R1-nya 5,1 dan R2-nya 5,1 kilo. Di sini ada VB ya tadi ya. Terus sumber tegangannya negatif 20 volt, minus 20 volt. Untuk RE-nya 2 kilo. Oke, step by step-nya kita ikuti sesuai dengan yang ada di rumus tadi. Kita cari VB dulu pertama yaitu R1 per R2, R1 per R1 plus R2, mohon maaf ya, dikali dengan minus VEE, dikali dengan minus VEE, minus VEE. Nah, kita masukkan nilainya 5,1 kilo sama dengan ya per 5,1 K plus 5,1 K dikali minus 20 volt. Minus 20 volt. Maka hasilnya separuhnya karena samakan ini sama ini ya. Karena nilai R1 dan R2 sama, maka nilai tegangannya adalah separuhnya. Nilai tegangan VB adalah separuhnya dari VEE, yaitu minus 10 volt. Sudah ketemu VB-nya. Sekarang kita cari VE-nya. Ujung-ujungnya kan kita cari arusnya ya. I itu. I yang ada di kolektor ini. Atau IC tadi dinamakan IC. Nggak ada masalah. Oke, setelah dicari VB, selanjutnya kita cari VE. Untuk menuju arus yang kita cari ini, yaitu I ini. VE sama dengan VB minus 0,7. 0,7 adalah tegangan basis emitor atau VBE. VB minus 0,7. VB-nya minus 10 minus 0,7. Hasilnya minus 10,7 volt. Sudah ketemu VE-nya. Selanjutnya langkah terakhir kita cari IE-nya, di mana nilai IE ini sama dengan I. Kita cari IE-nya. IE sama dengan I yang kita cari, sama dengan rumusnya tadi VE
minusnya 2 kali minus VEE. Boleh langsung plus gini ya, ini jadikan 1 jadi plus boleh, ini dijadikan 1, boleh dijadikan 1. Jadi minus ini langsung dibuat plus atau jadi plus ya, boleh. Oke, minus VEE dibagi RE sama dengan VE-nya minus 10,7 plus langsung 20 volt per RE-nya 2 kilo. Ya, berarti 9,3 volt per 2 kilo. Hasilnya di sini sama dengan 4,65 mili ampere. Ketemu konstan current-nya sebesar 4,65, kurang lebih 4,65 mili ampere. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk jawaban yang ada di buku, step by step-nya sama persis, nggak ada bedanya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi untuk rangkaian konstan current ini. Konstan current ini dengan mengkombinasikan antara transistor dan Zener. Nanti seperti apa hasilnya kita akan bahas pada video selanjutnya.